murid-muridnya. Sontak saja ketiga bocah memeluk erat sang ibu peri. Setelah itu, Roux dan juga Zero curcol bareng mengenai masa lalu Sable. Dahulu Sable memiliki masa lalu yang mengerikan dan dia menyaksikan sang ibu dibunuh. Sable menyerap seluruh kekuatan sihir sang ibu hingga dia dapat menyegel ingatannya. Lalu Sable memutuskan untuk hidup di tempat yang kumuh untuk menjalani hidup yang kelam. Ternyata, ayah Sable adalah penyihir hitam yang terkenal di dunia sihir. Kemungkinan sang ayah sedang mengincar Sable, makanya kedua instruktur akan melindunginya. Selanjutnya, Sable dan kawan-kawan mulai berbaur dengan para warga. Hort bekerja di toko, sedang Kut bekerja di klinik karena skill penyembuhannya. Sementara Sable bertugas sebagai penyuplai energi rekan-rekannya. Setiap pagi, Hort dan juga Kut mencharger energinya kepada Sable, lalu beranjak pergi kerja. Setelah itu, Roux datang bertandang mengunjungi Sable yang selalu mengurung diri di rumah. Sable menjelaskan kalau dia bekerja membersihkan rumah dan memasak untuk Hort dan juga Kut. Kemudian Sable mencuci baju kedua temannya sehingga membuat Roux kaget. Sang profesor mengingatkan kepada Sable kalau dia juga harus berbaur dengan warga desa dan keluar rumah. Karena sikap datar Sable membuat Roux amat kesal. Lalu Roux menjelaskan kepada Sable mengenai perasaan Hort kepadanya. Si Eneng menyukai Sable dan Roux meminta sang bocah agar sedikit peka terhadap perasaan orang lain. Sable menjelaskan kalau dia tidak paham mengenai perasaan ataupun cinta. Lantas Roux teringat penderitaan yang dialami oleh Sable selama ini. Roux merasa iba kepada Sable dan dia memeluknya layaknya ibu peri. Setelah itu Roux meminta Sable mencarikan daun teh ke hutan. Roux ingin Sable berbaur keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar desa. Roux bertemu dengan Laios dan mereka pun pergi bareng mencari daun teh. Sable amat lelah mengikuti Laios dan dia meminta agar mereka segera kembali. Sable mengira kalau mereka telah pergi terlalu jauh, namun Laios ngotot untuk menunjukkan tempat daun teh kepada Sable. Ternyata, kedua bocah itu tersesat dan Laios menangis karena telah berbohong kepada Sable. Sable mendiamkan sang bocah dan mengatakan kalau dia tidak keberatan ditipu olehnya. Lalu mereka pun melihat tikus, dan tikus itu menuntun kedua bocah menuju gereja. Lalu Laios dibawa pergi oleh sang ibu, sedangkan Sable bertemu dengan pendeta. Sinpu menyajikan makanan untuk Sable dan curcol mengenai bahaya yang terjadi di hutan. Sable menjelaskan kalau dia diberi job untuk mencari daun teh oleh Roux. Pendeta mengatakan kalau daun teh terdapat di kedai Zero. Pendeta meminta Sable untuk bertanya kepada orang lain jika tidak mengetahui sesuatu. Setelah itu, Sable bertemu dengan Hort yang lagi bersedih. Hort telah melukai Yohei ketika mereka disergap oleh sekumpulan serigala. Hort merasa dirinya tidak pantas menjadi penyihir dikarenakan dia telah dimarahi oleh Yohei. Lalu Lily membawa pergi Hort dan mereka menuju gereja bersama-sama. Tiba-tiba Roux nongol dan meminta Sable untuk menyuplai energinya kepada Zero. Zero sedang mengobati luka Yohei yang amat parah dan dia kehabisan mana. Selanjutnya Zero mencharger energi melalui Sable untuk menyembuhkan Yohei. Setelah berhasil sembuh, Yohei protes mengenai tindakan Zero kepada Sable. Sepertinya Yohei cemburu dan dia tidak ingin Zero melakukannya lagi. Sable bertanya kepada Yohei apakah dia akan memecat Hort. Yohei mengatakan kalau dia tidak akan berbuat sejauh itu. Akan tetapi, Yohei harus mendidik Hort dengan tegas agar dia memiliki kesempatan kedua untuk berubah. Sang MC teringat saat Laios takut dimarahi ayahnya. Karena mendengar wajangan Yohei, Sable bergegas pergi menuju rumah Laios dan hendak memberikannya nasihat. Sedangkan Zero dan juga Roux melanjutkan curcol mereka mengenai Yohei yang sering datang ke rumahnya. Roux curiga kalau Zero dan juga Yohei memiliki hubungan yang dekat. Zero menjelaskan kalau dia ingin menghabiskan hidupnya dengan orang yang dicintainya. Bahkan Zero ingin bersamanya sampai mereka menua nanti. Roux terkejut mendengar ocehan Zero yang menyentuh hatinya. Beralih kepada Sable, dia mengajak Laios untuk main ke hutan bersama esok hari dengan wajah tersenyum. Selanjutnya, Kut tersadar dari pingsannya dan dia teringat telah menyembuhkan banyak pasien. Kut pergi ke ruangan tengah dan melihat Sable dan juga Hort curcol bareng. Hort mengatakan kalau ketua telah menggotong Kut ketika selesai menyembuhkan ke-13 pasien sekaligus. Hort pun menceramahi Kut dan terjadilah adu bacot antara kedua siswa.
Lalu Rogues datang menengahi pertengkaran para siswanya. Rogues menasihati mereka agar tidak ribut di malam hari. Setelah itu, Rogues menanyakan job desk para siswa esok hari. Rogues meminta ketiga siswa untuk mampir ke toko Zero bersama-sama. Kemudian, ketiga siswa pergi ke toko Zero untuk membereskan buku-buku di perpustakaan. Zero mengatakan agar Sable dan kawan-kawan menyusun sesuai dengan tempatnya. Lalu mereka pun membahas mengenai perpustakaan terlarang yang berada di utara. Kut menjelaskan mengenai perpustakaan terlarang kepada kedua temannya yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Mendengar penjelasan Kut membuat Hort tertarik dan hendak mengajak ketiga temannya. Sable mengatakan kalau dia akan pergi bersama Hort, sedangkan Kut menolaknya. Dikarenakan perpustakaan terlarang terletak di bagian utara yang terdapat sisa bencana di sana. Lalu Sable bertanya kepada Zero apakah sisa bencana terdapat bahaya. Zero menjelaskan kalau tempat itu sangat berbahaya bagi mereka yang tidak bisa mengontrol sihirnya. Kemudian, Zero mengajak Hort berlatih mengontrol sihir kekuatan sihirnya. Setelah beberapa waktu, Hort berhasil mengontrol kekuatan sihirnya dan dia amat senang. Tiba-tiba Zero jatuh kelelahan dan dia telah kehabisan mana. Sable hendak memberikan energi, namun tidak tersalurkan sama sekali. Lalu Sable membawa Zero pulang ke rumahnya sedangkan Hort diminta untuk memanggil Yohei. Setibanya di rumah, Zero beristirahat di kamarnya dan dia ngobrol bareng dengan Sable. Sable bertanya apakah Zero mengenal ibunya. Zero tidak mengenal ibunya, namun dia mengenal ayah Sable. Sang ayah adalah seorang penyihir nomor 1 dan dia sangat hebat. Menurut Zero, kalau Sable sangat mirip dengan ayahnya. Tidak lama Yohei datang dan membawakan makanan untuk Zero. Yohei mengucapkan terima kasih dikarenakan Sable telah menolong Zero. Sable pun permisi undur diri dikarenakan dia akan pergi bersama Laios. Setelah itu Sable dan juga Laios menyusuri hutan dan melihat banyak tanaman herbal. Sable membawa buku petunjuk dan dia memberitahukan berbagai tanaman kepada sang bocah. Melalui buku petunjuk, mereka dengan mudah mengetahui berbagai jenis tanaman. Di sepanjang perjalanan, Sable melamun dan dia teringat mengenai kata-kata dari Zero kepadanya. Zero meminta agar Sable segera membuat pilihan mengenai dirinya layak atau tidak menjadi penyihir. Jika Sable hanya ingin menjadi penyuplai mana, maka dia tidak perlu repot-repot untuk belajar sihir. Sang bocah pun amat galau dan juga dilema dengan arah tujuan yang akan diambilnya. Kemudian Sable dan juga Laios diserang oleh monster duri sehingga mereka terluka. Sable berusaha menolong Laios, namun dia tidak bisa menggunakan sihir. Lalu Sable merasa amat frustasi dan dia meneriakkan nama Rogues. Lalu bayangan hitam menuntun Sable agar keluar dari hutan sehingga mereka bertemu dengan Zero dan juga Yohei. Setelah itu, Zero menyembuhkan Laios menggunakan darah Rogues. Alhasil kedua eneng itu pingsan karena kelelahan. Sementara Sable hanya bisa menangisi perbuatannya yang telah melukai Laios. Menurut Rogues, kalau Sable telah diserang oleh sisa bencana dari utara, kemungkinan ada seseorang yang telah melepaskan sisa bencana di hutan sehingga melukai Sable dan juga Laios. Kemudian, Holdem mendatangi Yohei dan pendeta, lalu mereka curcol mengenai insiden yang terjadi. Yohei mengatakan dia akan pergi ke desa sebelah untuk mengumpulkan informasi. Begitu juga dengan pendeta dan juga Lily. Mereka akan ke kota dan mencari tahu mengenai bola bulu landa. Lalu Yohei meminta Holdem menjaga desa, namun dia keberatan. Tidak lama nongol Zero menggunakan seragamnya dan dia mengatakan kalau akan ikut bersama Yohei. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Yohei pun mengizinkan Zero ikut bersamanya. Pendeta bersama Lily mulai bergerak melewati hutan dan mereka telah dipantau oleh pemburu penyihir Saiko. Selanjutnya, Holdem memberitahukan kepada ketiga siswa kalau dia adalah penjaga desa sementara. Setelah itu ketiga siswa diminta untuk kembali ke rumahnya. Lalu Rogues bertanya apa yang membuat Holdem datang ke desa. Rogues menuduh Holdem yang telah melepaskan sisa bencana. Holdem mengatakan dengan tegas kalau dia melakukannya, kemungkinan seisi desa telah mati. Kemudian Holdem meminta Rogues untuk melindungi desa yang ditinggalkan oleh kakaknya Albus. Rogues jadi terkenang temannya yang mati demi menyelamatkan warga desa yang dicintainya. Holdem mengatakan kalau dia akan mengizinkan Rogues membaca pusaka Safar jika dia mau melindungi desa.
Lalu Roux pergi ke hutan dan membersihkan puing-puing serangan sisa bencana menggunakan ludens. Beralih pada